Halo Libra, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan Libra dari tanggal 8 hingga tanggal 14 Mei 2023. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Karena bacaan ini bersifat vice versa juga, untuk energi dan pesan yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau ada yang kamu temukan tidak sesuai, kemungkinan milik orang terdekat kamu seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi yang tengah dealing sama kamu, atau kamu yang udah memiliki pasangan kamu ya, yang punya energi atau pesan tersebut yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Ada Nine of Pentacles, Justice, Three of Wands, Four of Cups, the Fool, Strength, Eight of Cups, Two of Wands, Four of Pentacles. Untuk the bottom of the deck kamu ada Eight of Pentacles dan juga Knight of Swords. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan tindakan-tindakan ceroboh. Kalau bukan kamu yang melakukan kesalahan, tindakan ceroboh, bisa jadi orang terdekat kamu berenergi Aries, Sagittarius, Leo. Ada juga energi Scorpio, Cancer, Pisces. Ada perasaan kecewa, seperti dimanfaatkan, dihianati, ditipu, kebaikan kamu dimanfaatkan oleh orang terdekat kamu. Ada beberapa di antara kamu dealing dengan cicilan, dealing dengan berkas-berkas, dokumen-dokumen legal. Kalau kita melakukan pinjaman ke suatu bank, tentunya ada kesepakatan di sana yang harus dipenuhi setiap jangka waktu yang udah disepakati bersama. Cicilan tiap bulan. Mungkin kamu terburu-buru di dalam mengambil keputusan sebelum-sebelumnya, membeli barang atau minjam sejumlah dana tanpa pertimbangan yang matang, sehingga efeknya kamu rasakan sekarang. Jadi makin banyak beban, makin banyak pengeluaran. Bisa jadi kamu bukan orang yang meminjam, tetapi seseorang yang memberikan pinjaman terhadap orang lain. Tapi mungkin kamu di sini adalah sosok the fool, innocence, tulus, atau polos-polos aja, percaya-percaya aja. Aku kasih pinjam, dia akan balikin. Mungkin kamu membunga-bungakan uang ini, kamu yakin-yakin aja bahwa si dia akan ngembaliin, tapi yang ada ketika kamu butuh, si dianya nggak kembaliin. Terakhir kamu ngerasa, waduh, aku salah langkah nih. Seharusnya aku nggak kasih pinjaman sama dia. Terakhir kan aku yang susah sekarang. Kemana aku harus cari dana? Sementara ada nih hal-hal yang harus aku tutupi juga. Kalau aku mengandalkan gajiku tiap bulan, ini juga nggak cukup lagi. Kupikir dengan aku meminjamkan uang itu terhadap dia, aku akan dapat bunga, aku bisa mengelolanya. Kupikir dia akan tepat waktu untuk mengembalikan, tapi ternyata enggak. Jadi ada sesuatu di sini, tindakan mungkin kurang dipikirkan matang-matang sebelumnya. The Fool merupakan simbol kecerobohan, innocence, kepolosan, yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan, kesel, penyesalan di diri kamu. Ada bentuk penantian. Ya, mungkin kamu menantikan uang kamu dibalikan, atau kamu mungkin menantikan jalan keluar gimana supaya keuangan kamu bisa pulih. Gimana supaya kamu bisa mendapatkan solusi walaupun uang kamu belum dibalikan oleh orang yang meminjam dari kamu, tapi kamu mempunyai solusi atau cara lain, ada pertolongan atau mungkin ajuan pinjaman yang kamu lakukan terhadap bank di-approve segera, sehingga ini bisa menolong kamu dalam hal keuangan. Ada perasaan dilema. Saya ngerasa beberapa di antara kamu mungkin awalnya udah dilema antara kamu akan kasih pinjaman apa enggak. Ya, tindakan-tindakan ceroboh tanpa mikir matang ini bisa jadi membeli sesuatu ya, seperti ngekredit barang. Awalnya kamu sebenarnya udah dilema, kayaknya ini keuanganku nggak strong deh kalau misalnya aku ngecicil atau kredit barang ini. Kayaknya keuanganku
nggak gitu bagus banget nanti kalau misalnya aku kasih dia pinjaman. Kamu udah dilema pada saat itu, tapi tetap dijalanin. Pada akhirnya kamu sendiri yang mengalami kesulitan. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Libra. Ada Page of Pentacles, Three of Pentacles, Three of Wands, Queen of Wands, the Hangman, Seven of Swords, Queen of Pentacles, King of Pentacles, and then Five of Pentacles. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Queen of Cups dan juga Nine of Cups. Ada beberapa di antara kamu memiliki kecenderungan boros, kurang bisa mengendalikan hasrat untuk memperoleh sesuatu. Misalnya kalau pas kamu jalan-jalan ke mall, nggak beli sesuatu nih gitu, atau ada keinginan kamu untuk ngecicil sepeda motor atau mobil, nggak bisa tahan itu. Terakhir ya, kamu akan mengambil keputusan tindakan untuk ngekredit walaupun sebenarnya kondisi keuangan kamu enggak benar-benar strong. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu merupakan pegawai negeri. Kalau bukan pegawai negeri, pengacara. Ada juga yang merupakan businesswoman atau businessman ya. Ada yang sembari kerja di kantoran tapi kamu juga ngejalanin bisnis bersama dengan pasangan kamu. Kamu mungkin merasa udah banyak pengorbanan yang udah kamu berikan di dalam hubungan kerjasama kamu dengan orang terdekat kamu. Bisa jadi bukan pasangan, tapi dengan partner bisnis ataupun dengan atasan kamu. Mungkin kamu mengharapkan keuntungan yang lebih. Ada persentase income financial itu meningkat. Tetapi ya justru sama aja, flat. Itu yang membuat kamu kurang puas. Untuk beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus. Kamu mungkin berharap energi ini memberikan kontribusi kerjasama yang maksimal. Ini adalah sosok yang atraktif, brilliant, independent, smart ya, sangat kreatif. Ada energi Sagittarius, Aries, Leo juga. Tapi sepertinya energi ini dalam keadaan kondisi kurang baik-baik. Kurang baik dalam hal bisa jadi mental ataupun fisik yang kurang baik. Terkadang kalau seseorang dalam keadaan kurang baik akan mempengaruhi tindakan, konsentrasi, ataupun hasil pekerjaannya. Kalau seseorang kurang baik kan kurang konsentrasi, pekerjaannya kurang beres, bisa jadi asal-asalan. Apalagi kalau pekerjaan itu membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Ketika seseorang dalam keadaan stres, depresi, tentu enggak fokus di dalam mengerjakannya. Kalau ini bukan miliknya seseorang yang dealing sama kamu, bisa jadi energi tersebut milik kamu. Ada energi Sagittarius, Aries, Leo, Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus. Energi ini kurang baik dalam hal psikis, mental, ataupun fisik. Bisa jadi dia mengalami trauma, masalah, ada masalah-masalah pribadi yang mempengaruhi kinerjanya, sehingga terjadi kesalahan, carelessness, kerugian, mengakibatkan kualitas pekerjaannya berkurang. Kalau kita bekerja kurang berkualitas, tentu hasilnya kurang baik. Kalau hasilnya kurang baik, income yang didapat enggak progresif. Sementara harapan-harapan setiap orang kan pengen ada keuntungan yang besar. Selalu dia meningkat grafiknya dari bulan ke bulan. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Libra. Apa kira-kira pesan yang akan disampaikan oleh spiritual guidance-nya Libra?
Are you carrying around regret? Is there a relationship that needs healing but you just don't know what to say? Give your pride a rest and simply start with, I'm sorry, take responsibility and acknowledge your role in the situation. Apologize for them and for you. Then let it go and be very proud of yourself. Making amends isn't easy, but it's a huge leap forward on your spiritual path. Bravo! Mungkin bukan kamu yang melakukan kesalahan, kerugian, orang terdekat kamu malah yang melakukan itu, tetapi ada penyesalan. Sudah menjadi sifat dasar manusia ketika dia melakukan kesalahan, dan ada penyesalan, artinya dia menyadari bahwa kesalahan itu nggak patut untuk diulangi dan perlu diperbaiki. Artinya ada keinginan untuk memperbaiki. Maka maafkanlah diri kamu ataupun orang di sekitar kamu, ikhlaskanlah hal itu, belajarlah dari kesalahan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Memaafkan orang yang udah berbuat salah atau merugikan kita memang nggak mudah. Tapi justru orang yang memiliki kemampuan untuk memaafkan ini akan memiliki jiwa yang semakin tough, jiwa besar untuk menghadapi tantangan yang akan lebih besar. Percayalah, semakin besar tantangan yang kamu hadapi, akan semakin besar juga peluang-peluang fantastis yang akan kamu peroleh. Semakin tinggi pohon, akan semakin kencang anginnya. Semakin besar modal yang kamu manifestasikan, akan semakin besar juga risikonya. Modal, risiko, dan keuntungan itu sebanding semuanya. Kamu hanya sedang dipersiapkan sekarang untuk fase yang lebih besar lagi, Libra. Hanya saja, apakah kamu sudah siap memaafkan diri kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu ketika melakukan kesalahan? Yang kedua, if you're struggling with an obstacle or conflict, choose a path of love. Suffering, doubt, and frustration all transform in the presence of love. So how you love courageously. Show your love openly. Show your love with no strings attached. It's safe to give and receive love. In fact, if you have a hard time with self-love, start outside yourself and work your way in. Showing love to others can be a gateway for loving yourselves. Tunjukkan rasa kindness, respect, kasih terhadap orang-orang di sekitar kamu. Dengan demikian ini semua akan berbalik untuk kembali ke kamu. Ketika kamu ngerespek orang-orang juga akan ngerespek kamu. Ketika kamu memberikan kontribusi 100% di dalam kerjasama tim, maka orang-orang yang memiliki vibrasi yang sama-sama kamu akan kembali memancarkan kontribusi atau memanifestasikan kontribusi yang sama besarnya seperti kamu. Jangan biarkan fokus kamu teralihkan pada hal-hal yang merugikan kamu atau kesalahan-kesalahan yang terjadi, karena kesalahan, kerugian bukan untuk diratapi, tetapi justru dipelajari apa poin-poin di sana yang harus diperbaiki. Ini adalah fase survival, struggling ya. Pikiran itu pasti negatif, perasaan, emosi juga negatif, bawaannya mau marah, selalu memikirkan hal-hal yang kurang baik. Apa kira-kira yang orang-orang lain pikirkan mengenai aku? Ini situasi yang struggling, survival, gak enak rasanya. Kenapa enggak kamu coba untuk share love to others? Mulai dengan mencintai diri sendiri sebenarnya. Tapi kalau kamu mengalami kesulitan bagaimana menerapkan cinta ke dalam diri kamu sendiri, coba share love, kindness sama orang lain dulu. Lalu mereka akan memancarkan respect, kindness sama love itu ke kamu. Kadang-kala ini akan lebih berefek ya. Kalau kita memulai mencintai orang lain dan mereka menunjukkan rasa cintanya juga ke kita, kindness-nya tadi, kita jadi ngerasa, wah, ternyata gak semua orang itu buruk. Aku merasa bersemangat ketika orang lain baik sama aku. Oleh karena itu, aku harus semakin baik lagi nih sama semua orang. Tetapi
Jangan lupa untuk tetap baik terhadap diri sendiri juga. Oke, yang ketiga, great things are born from those brave enough to fly, those who are willing to risk failure. Your dreams require action, and you are ready to make a move. Remember, you have nothing to lose. Even if you flopped, you'll receive valuable insight. So get off your butt and take a leap. Go for it, yeah. Hal-hal yang besar itu bisa lahir dari orang-orang yang memiliki keberanian. Kalau kamu takut terbang naik pesawat, gimana bisa kamu bisa nyampe di Jakarta dengan cepat? Gimana bisa kamu nyampe di Amerika atau Inggris dengan cepat? Nah, itu. Jadi harus memiliki keberanian untuk sesuatu yang besar. Seperti yang saya katakan tadi ya, pohon yang semakin tinggi, anginnya itu bakal semakin kencang. Kalau kamu nggak kuat, ini bakalan patah. Walaupun terasa sekarang mungkin beberapa di antara kamu ekonomi masih mengalami kesulitan, anggaplah ini sebagai fase kamu membangun fondasi yang kuat. Kedepannya ketika ada tantangan yang lebih besar, kamu sudah siap secara mental. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.